Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Safana Dananiro, dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang manfaat Tor dalam peliputan berita dan artikel di media massa, teman-teman ya. Bahwa kebetulan kemarin itu yang tampil kelompok 2, kelompok aku sendiri gitu ya, tentang strategi Tor gitu ya dalam peliputan berita dan artikel gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, dalam dunia jurnalistik dan penulisan profesional gitu ya teman-teman, bahwa Tor itu ya memegang peran sangat penting gitu sebagai acuan kerja tentunya. Ya karena Tor ini merupakan dokumen yang berisi rincian gitu teman-teman ya, yang mengenai tentang tujuan, ruang lingkup atau enggak metode kerja gitu ya, target audiens lah gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang manfaat penting nih Tor dalam peliputan berita dan artikel, apalagi terutama teman-teman komunikasi dan penyiaran Islam ini harus tahu banget sih manfaatnya apa aja gitu ya. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu menentukan fokus, tujuan, dan target audiens gitu ya. Nah, bahwa teman-teman ya, salah satu fungsi utama Tor itu ya, itu memberikan arahan yang jelas kepada penulis teman-teman ya. Ya dalam dunia media serba cepat dan padat informasi gitu ya, yang mana semuanya juga sangat berkembang banget gitu ya melalui media massa ini gitu ya. Jadi penting bagi penulis nih untuk mengetahui gitu ya secara spesifik gitu ya apa yang ingin dicapai gitu, apa yang siapa gitu yang akan menjadi sasaran tujuan utamanya gitu, atau enggak topik apa yang bakal digarap atau topik apa yang bakal diambil gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu menyatukan persepsi atau menghindari kesalahpahaman teman-teman ya. Ini sangat penting sih gitu ya, bahwa kesalahpahaman itu sering sekali terjadi gitu ya di karena dalam peliputan dan kepenulisan teman-teman ya, seringkali banyak adanya pihak yang terlibat teman-teman ya, seperti editor gitu ya, penulis atau enggak narasumbernya langsung gitu ya. Ya tanpa adanya dokumen yang disepakati bersama, pastinya ada aja gitu kasus kesalahpahaman tersebut gitu teman-teman ya. Jadi itu harus lebih kita perhatikan juga gitu. Terus selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, Tor juga membantu mempercepat proses kerja gitu teman-teman ya, bukan hanya untuk menjadi kerangka acuan gitu ya. Karena seringkali banyak orang yang tahu bahwa Tor ini hanya untuk rapat kerja saja atau enggak untuk seminar-seminar saja, padahal gitu ya teman-teman ya, dengan adanya petunjuk dan batasan yang jelas gitu teman-teman ya, bahwa penulis bisa langsung menyusun kerangka tulisan teman-teman ya. Ya melakukan riset yang tepat sasaran tentunya, atau enggak menghindari konten yang di luar dari jalur tersebut gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya itu sebagai alat evaluasi. Nah, Tor juga teman-teman tidak hanya sebagai panduan awal dalam peliputan berita dan artikel teman-teman ya, bahwa Tor juga bisa menjadi alat evaluasi gitu ya. Ya saat menulis atau meliput gitu ya, liputan sudah jadi teman-teman ya, Tor juga bisa digunakan untuk mengecek sebagai output gitu ya, tersebut sesuai dengan tujuan awal gitu ya. Apakah pesan yang diambil itu tersampaikan kah, apa misalkan pesan itu tersampaikannya dengan efektif atau tidak gitu teman-teman ya. Terus oke, lanjut ya. Oke, terus selanjutnya yaitu meningkatkan profesionalisme teman-teman ya. Media yang menerapkan sistem kerja berbasis Tor ini teman-teman, bahwa cenderung lebih profesional gitu ya. Ya dengan adanya kesepakatan tertulis, tentunya semua pihak akan merasa dihargai dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya itu meminimalisir hukum atau kode etik kejurnalistikan gitu teman-teman ya. Bahwa dalam beberapa kasus kan teman-teman ya, Tor juga dapat memuat pedoman-pedoman etik jurnalistik dan prinsip-prinsip kehati-hatian teman-teman ya. Karena yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya, adanya kesalahpahaman gitu, atau enggak
karena terlibatnya banyak pihak sehingga kita kadang kurang memerhatikan gitu ya kode etik gitu ya. Ya tentu kita, makanya TOR ini sangat penting gitu, apalagi untuk kita mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam ini harus tahu banget sih. Jadi dapat kita simpulkan TOR ini bukan hanya formalitas gitu teman-teman ya, jadi melainkan TOR juga itu sebagai dokumen penting yang memberikan struktur gitu ya dalam dunia jurnalistik tentunya. Ya, jadi penggunaan TOR juga adalah investasi gitu ya dalam jangka panjang gitu ya untuk menjaga kualitas konten dan kepercayaan para audiens teman-teman ya. Baik, saya Safana Dananiro. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang akan membahas tentang apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.